kita berikan kehendak bebas kepada domba untuk kembali, maka domba itu tidak akan kembali. Tidak ada orang cari Allah. Makanya Paulus menegaskan dalam Roma 3, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Bahkan sebenarnya itu sudah muncul di dalam Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa berdosa, apakah setelah itu mereka cari Tuhan Allah? Tidak. Lari dari Tuhan Allah, malah sembunyi. Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam ini. Dalam perkenanan dan kehendak Tuhan, kami boleh merayakan Natal, kaum wanita dan kaum pria. Sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Marilah Tuhan menolong kami sekalian, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan dengan baik, melakukan atau menerapkannya dalam hidup kami, dan juga pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, tema kita adalah mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan ini eksplisit di dalam satu ayat, Lukas 19 ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ayat ini terletak dalam konteks cerita tentang Sakeus. Karena kita tahu bahwa Sakeus itu adalah pemungut cukai. Dan pemungut cukai itu orang yang paling dibenci oleh masyarakat. Karena dua hal. Pertama adalah karena mereka itu kaki tangannya penjajah Romawi. Dan yang kedua, karena mereka seringkali tarik pajak terlalu besar untuk kepentingan pribadi. Maka mereka sangat dibenci oleh masyarakat. Hampir jarang ada pemungut cukai yang baik, yang jujur. Makanya ada yang bilang, kalau sampai ada pemungut cukai yang jujur, maka kepadanya akan dibangun sebuah patung. Karena rata-rata tidak jujur. Tapi saudara-saudara, Yesus satu kali pergi ke Yeriko dan melihat Sakeus yang lagi di atas pohon. Lalu dikatakan dalam ayat 5 dan 6, ketika Yesus sampai ke tempat itu, dia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Nah, karena Yesus itu menemukan Sakeus dan mau menumpang di rumah Sakeus, orang berdosa itu, lalu banyak orang mulai bersungut-sungut. Banyak orang mulai protes di ayat 7 dan 8. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, dia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Rupanya setelah ketemu Tuhan Yesus ini, Sakeus mengalami perubahan hebat. Dulunya dia tukang ambil uang orang, tapi dia bilang, Tuhan, setengah dari milikku kuberikan pada orang miskin. Ini perubahan luar biasa. Sebelumnya ngambil uang orang, sekarang setelah ketemu Yesus, mau kasih uangnya bahkan setengah. Saudara, kasih setengah harta itu, ini orang kaya, ini setengah itu banyak itu. Ya. Kita ini jangankan setengah, 10% kasih saja kita susah ya. Ada yang sudah 10% lagi pakai utang ya Tuhan. Ya. Nanti baru kita cicil berapa bulan. Ya. Tapi ini setengah dari hartanya. Ini dia melakukan hal yang hebat, yang bahkan tidak dilakukan oleh banyak orang Kristen. Dan setelah itu dia katakan, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kalau saya pernah peras orang, saya kembalikan 4 kali lipat. Ini setelah ketemu Yesus, dia tidak lupa hutangnya. Ya, dia pernah utang dengan orang, dia akan ganti 4 kali lipat. Sementara banyak anak Tuhan lupa utangnya pada orang. Ya, tapi Sakeus tidak. Dia betul-betul mengalami perubahan setelah dia jumpa dengan Tuhan Yesus. Banyak orang tidak suka orang seperti Sakeus yang terhilang ini Tuhan temukan. Tapi Sakeus yang bertemu dengan Tuhan Yesus, ditemukan oleh Tuhan Yesus, ternyata mengalami perubahan yang luar biasa.
Setelah dia menunjukkan perubahan tekad itu luar biasa, Tuhan Yesus langsung mengkonfirmasi keselamatan Sakeus dengan mengucapkan ayat 9 dan 10. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak manusia datang mencari menyelamatkan yang hilang. Contoh nyatanya siapa? Contoh nyatanya Sakeus ini. Sakeus tergolong pada orang yang terhilang, orang yang tidak diselamatkan, tapi Tuhan Yesus mencari dan menyelamatkannya. Nah, itu konteks ayat itu. Tapi saudara-saudara, apa yang dikatakan dalam ayat 10, mencari dan menyelamatkan yang hilang yang dilakukan anak manusia ini, itu adalah satu pernyataan yang sangat luhur, sangat mulia, dan lebih dari sekedar suatu konteks tentang Sakeus. Pernyataan itu mengandung makna yang sangat dalam dan sangat mendasar dalam soteriologi dan kristologi Kristen. Nah, kalau begitu, saya hari ini mau mengajak kita merenungkan kata-kata anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Satu kalimat dari Tuhan Yesus ini, itu memberikan beberapa hal penting di dalamnya. Mengajarkan beberapa hal penting di dalamnya. Pertama, itu mengajarkan kepada kita tentang identitas Yesus. Saudara, dikatakan bahwa anak manusia datang. Maka di sini kita bisa lihat pertama-tama identitas Yesus, di mana dia disebut sebagai anak manusia. Yesus sendiri menyebut dirinya anak manusia di ayat 10, sebab anak manusia. Dan saudara-saudara, Yesus ini punya banyak gelar di dalam Alkitab. Dia punya gelar misalnya anak Allah. Dia punya gelar Immanuel. Dia punya gelar Alfa dan Omega. Dia punya gelar Raja Damai. Dia punya gelar Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Tapi gelar-gelar itu tidak cukup banyak dipergunakan, atau bukan tidak disukai, tetapi dibandingkan dengan semua gelar lain, sepertinya Yesus paling suka gelar anak manusia. Itulah sebabnya dalam banyak ayat Yesus itu menyebut dirinya sendiri sebagai anak manusia. Contoh Matius 8 ayat 20, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Matius 12 ayat 8, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Matius 12 ayat 40, anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Matius 16 ayat 13, siapakah anak manusia itu? Masih banyak di dalam Alkitab Yesus menyebut dirinya anak manusia. Nah, kenapa sampai Yesus suka dengan gelar anak manusia ini? Apa artinya anak manusia? Pertama-tama saudara, anak manusia itu mempunyai makna bahwa dia sungguh-sungguh adalah manusia. Sama seperti anak Allah, dia sungguh-sungguh Allah. Seperti dalam Yohanes 5 ayat 18. Dia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya, berarti dia anak Allah. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Berarti anak Allah itu sama dengan Allah. Jikalau anak Allah sama dengan Allah, maka anak manusia sama dengan manusia. Seperti anak kucing itu ya sama juga dengan kucing, ya. Anak macan ya macan juga. Tapi saudara, kalau hanya sekedar artinya itu sepertinya belum cukup alasan mengapa Yesus begitu menyukai gelar ini dan banyak sekali menggunakannya. Saudara-saudara, sebenarnya ini sangat berkaitan dengan Perjanjian Lama. Kenapa? Karena salah satu nabi besar di dalam agama Yahudi atau orang Yahudi itu adalah Nabi Daniel. Dan Nabi Daniel ini itu banyak mendapatkan penglihatan wahyu, dibukakan buat dia rahasia-rahasia. Nah, satu kali Nabi Daniel itu mendapatkan penglihatan. Coba kita lihat Daniel pasal 7, 13, 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit,
seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan dia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, bahasa mengabdi kepadanya. Kepada siapa? Anak manusia itu. Kekuasaan anak manusia itu adalah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Berarti saudara-saudara, kira-kira 500 tahun sebelum Yesus lahir, Daniel sudah dapat satu penglihatan. Dan penglihatan itu berkenaan dengan anak manusia itu. Beberapa hal dicatat dari penglihatan itu. Pertama, Daniel melihat bahwa anak manusia itu datang dengan awan-awan, atau datang disertai dengan awan-awan dari langit. Coba lihat ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Langit ini dalam bahasa Ibrani-nya samayim, itu bisa punya dua arti. Bisa langit, bisa surga. Makanya dalam versi King James itu dia menggunakan kata heaven di sana. Datang dengan awan-awan dari surga. Berarti anak manusia yang dilihat oleh Daniel itu anak manusia yang datang dengan awan-awan, dan dia turun dari langit, turun dari surga. Yang kedua, anak manusia itu seorang raja, di mana seluruh bangsa akan mengabdi kepada anak manusia itu. Itu ayat 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya, kepada anak manusia itu. Lalu yang ketiga, kemuliaan, kekuasaan, dan kerajaan dari anak manusia itu akan kekal, tidak akan musnah. Daniel 7. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, kekuasaan sebagai raja, kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal, tidak akan lenyap, kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ini penting sekali, karena dalam konteks Nabi Daniel, ada banyak kerajaan adikuasa yang bertumbuh hebat. Di dalam dunia kuno, kerajaan besar pertama kali itu adalah kerajaan Mesir. Dengan para firaunnya yang sangat berjaya. Tetapi nanti kita bisa lihat Mesir digulingkan, lalu naik ke puncak sejarah itu adalah kerajaan Asyur atau Assyria. Tetapi setelah itu Assyria itu runtuh, lalu naik ke permukaan kerajaan Babel. Setelah itu kerajaan Babel runtuh di bawah Belsasar, lalu naik ke puncak lagi, itu adalah kerajaan Persia yang dipelopori oleh Kores yang agung. Setelah itu Persia pada zaman Darius runtuh lagi, lalu naik ke permukaan lagi kerajaan Yunani di bawah pimpinan Alexander Agung dari Makedonia yang menguasai seluruh dunia. Tapi setelah Alexander Agung mati muda, kerajaannya pecah bagi 4. Dan 2 yang terkenal adalah menjadi Mesir yang dipimpin oleh Ptolemeus dan Syria yang dipimpin oleh Seleukus. Tapi makin lama karena perang saudara, perang melemah lagi, maka muncul lagi suatu kerajaan besar yang didirikan oleh Julius Caesar, yaitu kerajaan Romawi. Maka kerajaan besar berganti-ganti, raja berganti-ganti, pimpinan berganti-ganti. Tapi Daniel melihat anak manusia ini, kekuasaannya, kemuliaannya, kerajaannya itu kekal, tidak lenyap, kerajaannya tidak akan musnah. Ini luar biasa anak manusia ini. Coba bandingkan dengan pasal 2 ayat 44. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaannya itu akan meremukkan segala kerajaan, menghabisinya, tapi kerajaannya itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Kalau begitu saudara, anak manusia yang dilihat Daniel apa? Pertama, dia turun dengan awan-awan dari langit atau dari surga. Kedua, dia raja. Semua orang akan tunduk pada dia. Seluruh bangsa, seluruh suku kaum akan tunduk pada dia. Yang ketiga, kerajaannya akan kekal dan tidak pernah musnah. Nah, sekarang saudara-saudara, kalau identitas anak manusia dalam penglihatan Daniel semacam itu, pertanyaannya, siapa anak manusia itu?
Ini 500 tahun sebelum Yesus lahir. Ada penglihatan semacam itu, dan semua orang Yahudi yang punya kitab Daniel tahu bahwa akan ada seorang anak manusia dengan identitas yang luar biasa seperti itu. Nah, tiba-tiba saudara-saudara, muncullah Yesus dan menyebut anak manusia datang. Anak manusia datang, anak manusia adalah Tuhan. Memangnya apakah dia memiliki kualifikasi sebagai anak manusia yang dilihat oleh Daniel? Pertama, anak manusia yang dilihat oleh Daniel datang dengan awan-awan dari langit atau dari surga. Sekarang mari kita lihat Yohanes pasal 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Konteks Yohanes pasal 3 ini adalah percakapan dengan Nikodemus, dan disitulah Yesus bicara. Tidak ada orang yang telah naik ke surga. Maksudnya bukan hanya sekedar naik ke surga, karena Elia juga naik ke surga, Henok juga naik ke surga. Tapi konteksnya tidak ada orang yang naik ke surga lalu turun kembali untuk mengajar hal-hal tentang surga. Nah, ada seperti itu. Yang begitu hanya satu saja, yaitu Dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Di sini Yesus menyebut dirinya anak manusia yang turun dari surga. Kedua, saudara, dalam penglihatan Daniel itu dia datang tuh dengan awan-awan. Sekarang lihat Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ini dua sudah dipenuhi oleh Yesus. Soal dari langit dan soal awan-awan. Itu sudah dipenuhi oleh Yesus. Yang ketiga, tadi Daniel melihat anak manusia itu jadi raja. Dan dalam nubuatan tentang Yesus dalam Yesaya 9 ayat 5, Yesus itu disebut sebagai Raja Damai. Yeremia 23 ayat 5 juga nubuatan tentang Yesus. Aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Dia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana. Dan itu digenapi dalam berita Natal, Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar, akan disebut anak Allah Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, berarti raja, bapa leluhurnya, dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub. Lagi-lagi dipenuhi oleh Yesus. Lalu Daniel melihat anak manusia itu, semua bangsa, suku bangsa itu akan tunduk dan mengabdi kepada anak manusia. Ada sebuah nubuatan tentang Yesus atau Mesias di Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Lambang pemerintahan ada di antara kakinya, sampai dia yang datang dan berhak atasnya. Kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Itu nubuatan terhadap Yehuda. Dan Yesus dari suku Yehuda. Karena itu Yesus juga digelari singa dari Yehuda. Dan yang dilihat oleh Daniel, kerajaannya, kekuasaannya itu tidak berakhir. Terus. Nah, Yesaya 9 yang adalah nubuat tentang Yesus bilang begini, ayat 6. Besar kekuasaannya, damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan dalam kerajaannya. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Penggenapannya dalam berita Natal, Lukas 1 ayat 33. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kalau begitu, Yesus memenuhi semua detail dari penglihatan Daniel. Sehingga kenapa Yesus sering menyebut dirinya anak manusia, anak manusia, anak manusia? Dia mau bilang kepada orang Yahudi, hey, anak manusia yang dilihat Daniel 500 tahun yang lalu itu, sekarang ini hadir di muka kamu. Yang nabi besar kalian lihat itu, yang turun dari surga, turun dari langit itu, inilah saya. Tapi saudara-saudara, orang Yahudi sukar untuk menerima itu. Makanya ketika Yesus menyebut dirinya anak manusia yang turun dari langit, justru bukannya mereka mengakui dia, malah mereka anggap dia menghujat dan akhirnya membunuh dia. Coba lihat Matius 26. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit.
Maka imam besar mengoyak pakaiannya dan berkata, dia menghujat Allah. Untuk apa lagi kita perlu saksi? Sekarang kamu telah mendengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, dia harus dihukum mati. Loh, Daniel mendapatkan penglihatan itu. Sekarang yang dilihat Daniel sudah terjadi. Bukannya terima, malah bunuh. Disinilah tragisnya. Perjanjian lama menjanjikan datangnya Mesias. Mereka menunggu-nunggu Mesias datang. Begitu Mesias datang, mereka bunuh. Perjanjian lama berisi penglihatan anak manusia. Mereka menunggu-nunggu anak manusia. Begitu anak manusianya datang, mereka anggap dia menghujat, lalu mau bunuh dia. Friends bilang begini, penggunaan gelar anak manusia oleh Yesus secara konsisten merujuk kembali pada Daniel 7. Dengan mengklaim gelar ini, Yesus tidak hanya mengidentifikasi dirinya dengan figur apokaliptik yang akan datang dalam kemuliaan, tapi juga menegaskan bahwa dia adalah penerima kerajaan kekal yang dijanjikan Allah. Ini adalah klaim otoritas ilahi yang menjelaskan mengapa para pemimpin Yahudi menganggap pernyataannya sebagai penghujatan. Dan sayang sekali, orang Yahudi yang menerima penglihatan dan janji-janji itu justru menolak. Tapi puji Tuhan, dia yang ditolak oleh orang Yahudi diterima di segala bangsa. Dan hari ini segala orang dari segala kaum, suku, bangsa, dan bahasa, termasuk Sabu, Rote, Pulu, Semau, Alor, Sumba, Batak, Jawa, dan lain-lain, semua tunduk kepada anak manusia ini. Luar biasa. Kalau begitu, Yesus itu bukan manusia sembarang itu. Manusia yang telah ditetapkan untuk datang ke dalam dunia. Bahkan 500 tahun sebelum dia datang, itu sudah dikasih penglihatan. Itu istilah anak manusia. Istilah atau kata yang kedua adalah kata datang. Ayat 10. Sebab anak manusia datang. Saudara-saudara, tadi saya bilang Yesus banyak menggunakan istilah anak manusia. Tapi sekarang yang kedua, Yesus juga banyak menggunakan istilah datang. Matius 5:17, aku datang. Aku datang. Yohanes 9 ayat 39, aku datang ke dalam dunia. Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya mereka punya hidup. Aku datang, aku datang, aku datang. Banyak sekali, aku datang. Dia memang pernah, Natal itu kan soal Yesus lahir. Tapi anehnya Yesus tidak banyak bicara, aku lahir, aku lahir, aku lahir. Tidak, banyak aku datang. Dia bicara aku lahir hanya satu kali saja, tapi langsung disusul dengan aku datang. Yohanes 18, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja, untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang. Kalau begitu apa bedanya aku datang dengan aku lahir? Saudara-saudara, datang menunjuk pada tindakan aktif. Lahir itu pasif. Kita kalau dilahirkan kita pasif. Kita tidak pernah memilih lahir dari siapa, lahir kapan, lahir di mana. Kan kita tidak mikir. Dan kita tidak mengambil keputusan untuk dilahirkan. Itu beda dengan datang. Datang itu aktif, di mana seseorang untuk dikatakan dia datang ke suatu tempat, itu membutuhkan keputusan dia untuk datang itu. Kalau misalnya saya ada di Jakarta, lalu saya datang ke Kupang. Waktu dikatakan saya datang ke Kupang, berarti ada saya yang mengambil keputusan untuk datang dari kehendak aktif saya untuk datang ke Kupang. Nah, maka di sini kita bisa lihat Yesus mengatakan aku datang, itu berarti dia sendiri aktif memutuskan untuk datang. Tapi saudara, aku datang, kalau itu aktif berarti sebelum datang aku sudah harus ada. Karena kalau aku tidak ada, siapa yang mengambil keputusan datang? Maka inilah uniknya Yesus dibandingkan dengan tokoh agama, nabi, rasul, siapapun di kolong langit ini. Karena semua orang paling-paling baru ada di dunia ini waktu di dalam rahim ibunya. Tapi Yesus lain dari lain. Karena dia sudah ada bahkan sebelum dalam rahim ibunya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya, NRK setara dengan Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah cipta langit dan bumi, Beresit, yang mengandung makna kekekalan. Yohanes 6 ayat 38, aku telah turun dari surga. Kalau aku telah turun dari surga, berarti sebelum turun aku sudah harus di surga.
Yohanes 8:58, sebelum Abraham jadi aku telah ada. Mestinya aku ada, ego eimi dalam bahasa Yunaninya, yang merupakan terjemahan Yunani dari Keluaran 3 ayat 14. Asher aku adalah aku yang adalah Yahweh. Nah, itu berarti kita bisa lihat bahwa Yesus ini adalah tokoh yang istimewa. Pertama, ini adalah tokoh yang dijanjikan dalam perjanjian lama, dilihat dari perjanjian lama. Kedua, ini adalah tokoh yang aktif untuk datang. Dan ini adalah tokoh yang sudah ada sebelum Natal. Maka Yesus itu orang istimewa. Kemarin saya khotbah di Jakarta. Alumni USU, Universitas Sumatera Utara. Banyak orang di situ, ya. Dan saya berkhotbah menekankan bahwa Yesus manusia unik satu-satunya. Kamu lepaskan dia, kamu rugi. Karena itu, singkat saya kasih tahu saudara-saudara, jangan jadi mualaf. Amin. Langsung saya turun. Itu ending khotbah yang keras. Jangan jadi mualaf. Amin. Jangan. Melepaskan dia ini rugi besar. Karena ini bukan tokoh sembarang tokoh ini. Ini tokoh luar biasa. Nabi besar saja lihat tentang dia. Semua orang menunggu dia. Dan itulah ironisnya. Waktu datang kok ditolak. Ya. Aneh sekali. Imam-imam besar itu hafal semua ayat itu. Maka Herodes tanya, di manakah dia akan dilahirkan? Langsung mereka kutip sebab ada tertulis dalam kitab Nabi, hai Bethlehem Efrata. Langsung hafal. Tapi adakah imam-imam besar itu yang pergi menyambut dia setelah dengar kabar dari Herodes? Tidak juga. Makanya ada orang bilang begini, domba-domba di padang itu lebih mengerti Natal daripada imam-imam besar kepala yang ada di Yerusalem. Ya, maka anak manusia datang. Ini menggambarkan identitas dia yang luar biasa. Makanya kita harus bangga punya Yesus. Kami bangga memiliki Allah sepertimu. Kami bangga, kami bahagia. Karena itu semua orang yang jadi mualaf, yang hanya karena laki-laki, perempuan, uang jabatan meninggalkan Yesus itu orang manusia. Bukan hanya bodoh, tapi bodok. Pakai K. Ya. Natal harus membuat kita menghargai orang yang lahir ini. Karena ini bukan manusia sembarang manusia. Itu pertama. Yang kedua, kata-kata anak manusia datang mencari menyelamatkan yang hilang. Ini mengajarkan kita tentang misi dia datang ke dalam dunia. Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang hilang ini siapa? Yang hilang ini orang berdosa. Seperti siapa? Seperti Sakeus. Sakeus orang berdosa yang hilang. Tapi bukan hanya Sakeus yang berdosa, kita semua juga. Berarti kita semua terhilang seperti Sakeus. Yesaya 53 ayat 6 berkata, kita sekalian sesat seperti domba. Mazmur 119, aku sesat seperti domba yang hilang. Maka saudara-saudara, manusia berdosa itu sebenarnya manusia yang terhilang dari hadapan Allah. Dan Natal terjadi karena tujuan atau misi tersebut. Matius 1 ayat 21. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jikalau Natal terjadi atau Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, maka ini memberikan kepada kita dua kebenaran penting. Pertama, manusia berdosa tidak bisa mencari Allah. Ya, anak manusia datang untuk mencari. Kalau begitu artinya orang berdosa tidak bisa mencari. Ini masuk akal karena manusia berdosalah yang terhilang. Kalau saudara punya barang itu hilang. Saudara punya HP itu hilang. Yang mana masuk akal? Saudara yang cari HP atau HP yang cari saudara?
Hanya orang mabuk yang menunggu kapan HP cari saya kembali. Ya kan? Tidak. Sudah pasti yang kehilangan itu yang mencari yang hilang itu. Itulah sebabnya kelanjutan dari Mazmur 119 tadi. Pertama dia bilang, aku sesat seperti domba yang hilang. Kalimat selanjutnya, carilah hambamu ini. Matius 10 ayat 6, Yesus bilang kepada murid-muridnya, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi mungkin ada yang bilang, HP memang tidak bisa cari pemiliknya karena HP tidak punya otak. Tapi manusia itu punya otak. Manusia punya akal budi. Jadi HP memang tidak bisa cari pemiliknya. Tapi manusia berdosa yang punya akal budi itu bisa cari pemiliknya. Tapi saudara-saudara, masalahnya Alkitab tidak bilang begitu. Alkitab bilang, kita semua ini kalau disuruh cari Allah, kita pasti carinya di tempat yang salah, makin lama makin jauh. Yesaya 53 ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Maka kalau dikasih kehendak bebas, kalau Tuhan Allah di sana dikasih kehendak bebas, kita akan lari kemana-mana. Dan tidak ada yang akan menuju kepada Allah. Makanya disebut sesat seperti domba. Kenapa dianalogi seperti domba? Karena domba itu adalah binatang paling bodoh. Di satu sisi, di sisi lain binatang yang tidak punya pertahanan. Kalau kambing dia masih punya tanduk, tapi domba tidak punya. Jadi domba itu memang binatang yang paling lemah, kalau diserang pasti mati. Tapi bukan hanya lemah, dia bodoh. Beberapa gembala di Israel itu memberikan konfirmasi bahwa kalau misalnya ini kawanan, ini domba ini ya, banyak-banyak, ini saya gembalanya, ini dombanya ikut ini. Tiba-tiba ada satu domba yang nyelonong ke sana. Begitu dombanya nyelonong sampai di sana, dia mulai kehilangan arah. Maka dia coba dengar teman-temannya bunyi. Begitu dia dengar suara ke sini, larinya terus ke sana. Lu harusnya kan dengar suara ke sini, lari ke sini. Tapi tidak, selalu lari ke sana. Karena itulah diperlukan gembala itu yang cari dia. Tarik dia. Kalau dia tidak mau kembali, saudara pernah lihat gambar yang gembala yang baik ada pegang tongkat lalu itu domba taruh di sini. Itu domba apa? Itu domba nakal. Kenapa? Karena dia lari keluar dari jalur, maka itu tongkat gembala itu biasa pukul kakinya sampai patah. Tak, 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 supaya jangan nakal. Habis tak, tak, tak kan sudah tidak bisa jalan. Baru dia gendong di sini tuh. Nanti dia obati. Maka domba itu bodoh. Kita sekalian ini sesat seperti domba. Maka dia tidak akan jalan menuju kepada gembala. Tidak, dia akan lari menjauh dari gembala. Calvin berkata, kita sekalian sesat seperti domba. Maka artinya kita semua sesat dari jalan keselamatan dan berjalan di jalan kehancuran. Jadi kalau domba itu bahkan sudah lihat gembala, sudah dengar suara gembala, lari ke tempat lain, satu-satunya domba itu bisa selamat kalau gembala cari tangkap dia. Kalau tidak, kita berikan kehendak bebas kepada domba untuk kembali, maka domba itu tidak akan kembali. Tidak ada orang cari Allah. Makanya Paulus menegaskan dalam Roma 3, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Bahkan sebenarnya itu sudah muncul di dalam Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa berdosa, apakah setelah itu mereka cari Tuhan Allah? Tidak. Lari dari Tuhan Allah malah sembunyi. Menurut Kejadian 3, 8 dan 9. Bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah. Ayat 9, Tuhan Allah memanggil manusia, di manakah engkau? Artinya di situ kita bisa lihat sejak dari Taman Eden prinsipnya sama. Bukan manusia cari Allah, tapi Allah yang cari manusia. Ketika kitab Yeskiel menggambarkan tentang Tuhan sebagai gembala yang baik, yang beda dengan gembala-gembala Israel, dikatakan dalam pasal 34 ayat 16, yang hilang akan kucari, yang tersesat kubawa pulang. Kapankah itu terjadi? Natal. Semua kita orang berdosa sedang terhilang. Jalan masing-masing menuju pada kebinasaan. Dan Natal itu adalah momen di mana manusia unik dalam sejarah datang turun dengan awan-awan dari langit dan mencari kita.
Dulu saya jauh dari jalan Tuhan, orang yang terhilang dan sesat. Kita semua hilang dan sesat, tidak ada yang cari Tuhan. Tapi bukankah ada ayat-ayat yang bilang kita cari Tuhan? Mazmur 105, Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan. Mazmur 105, carilah Tuhan. Begini, itu berarti bahwa hanya karena Tuhan sudah cari kamu, baru muncul gairah kamu cari Tuhan. Kalau dia tidak bekerja lebih dahulu di dalam kita, tidak ada orang cari dia. Tapi tiba-tiba di hatimu mulai ada kerinduan untuk cari Tuhan, tandanya Tuhan sudah temukan kamu lebih dahulu. Makanya William Barclay berkata, jauh pada abad ke-12, Santo Bernardus sering mengatakan pada para biarawannya, sepagi apapun kalian bangun dan menaikkan doa di kapel, pada pagi hari dingin, pertengahan musim dingin, atau bahkan di tengah malam buta, kalian akan selalu menjumpai Allah sudah bangun sebelum kalian. Dia menantikan kalian. Ya, dialah yang membangunkan kalian untuk mencari wajahnya. Maka kalau saudara temukan Tuhan, percayalah, Tuhan sudah temukan kamu lebih dahulu. Seorang berkata, sekarang telah kutemukan dia yang menemukanku. Kita bersyukur bahwa bukan kita yang cari Allah. Karena kalau kita yang cari Allah, sampai dunia kiamat tidak akan ketemu. Tapi kalau Allah yang cari kita, kau mau di lubang manapun, dia pasti temukan. Ya, saya kutip kata-kata saya. Ya, semua agama mengajarkan bahwa manusia harus mencari Allah. Dan sebetulnya ini tidak masuk akal. Jikalau dikatakan manusia mencari Allah, itu seolah-olah menunjukkan Allah lah yang hilang. Dan karenanya manusia berusaha menemukan dia. Tapi faktanya manusialah yang terhilang, Allah lah yang mencari juga. Kalau manusia mencari Allah, bagaimana dia bisa menemukannya? Mustahil. Tapi kalau Allah cari manusia, mustahil tidak menemukannya. Semua saudara yang pernah punya pengalaman pertobatan, atau sebelumnya tidak kenal Tuhan sama sekali, atau semua orang yang dari agama lain yang buta tentang Tuhan, kalau hari ini bisa percaya Yesus sungguh-sungguh, kamu sudah ditemukan. Natal mengkonfirmasi bahwa setiap kita yang percaya itu telah ditemukan oleh Dia. Anak manusia mencari, tapi anak manusia juga menyelamatkan. Kalau dia menyelamatkan, maka makna kedua dari sini artinya manusia berdosa tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Dan ini yang sudah ulang-ulang saya khotbahkan, bahwa orang tidak bisa menyelamatkan dengan perbuatan baik, orang tidak bisa diselamatkan melalui tindakan berhenti berdosa. Tidak ada obatnya apapun. Diselamatkan itu tidak ada obatnya apa-apa. Ya, Thomas Oden bilang begini, ajaran tentang ketidakmampuan total manusia, total inability, bukan berarti manusia tidak dapat melakukan apapun yang secara moral baik menurut standar manusia. Tapi bahwa manusia tidak dapat melakukan apapun yang secara spiritual memadai untuk keselamatan mereka. Semua pencapaian moral manusia yang terbaik sekalipun tetap tercemar oleh dosa dan tidak dapat menghasilkan pembenaran di hadapan Allah yang kudus. Keselamatan harus berasal dari luar manusia dan kasih karunia dari Allah semata. Karena itu manusia berdosa tidak mencari Allah, tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Maka keselamatan bagi manusia hanya dimungkinkan dari kedatangan Yesus. Natal. Kristus lahir pada hari Natal. Itu belum apa-apa, itu baru penyediaan juru selamat. Tapi juru selamat itu mulai melakukan tindakan penebusan nanti setelah karya salib Jumat Agung. Natal ada supaya ada Jumat Agung. Kalau tidak ada Natal, Jumat Agung tidak ada. Tapi kalau Natal terjadi, Jumat Agung tidak ada, juga tidak ada manfaat. Maka Natal dan Jumat Agung, keduanya ini penting bagi kita orang berdosa. Kalau begitu, bagaimana supaya kita diselamatkan? Gampang. Seperti Sakeus, ayat 6. Lalu Sakeus segera turun untuk
menerima Yesus. Begitu Sakeus terima Yesus, ayat 9, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Berarti keselamatan itu akibat dari orang terima Yesus. Karena itu saudara-saudara, sekali lagi, yang belum pernah terima Yesus, sayang sekali, ikut merayakan Natal tapi masuk neraka. Ikut menyanyi, hai siarkan di gunung, tapi nanti masuk neraka. Sayang, ikut bakar lilin, tapi masuk neraka. Tapi yang sudah terima Yesus, saudara harus bersyukur. Tuhan terima kasih. Natal harus membuat Tuhan terima kasih karena saya ditemukan dan diselamatkan. Engkau cari saya dan menemukan saya dan menyelamatkan saya. Seorang berkata, Natal dimulai di hati Allah. Itu baru lengkap atau baru sempurna pada waktu itu mencapai hati manusia. Tapi saudara, sabar dulu. Kalau saudara sudah ditemukan dan diselamatkan, tahukah saudara, ada banyak yang masih terhilang dan belum diselamatkan. Banyak sekali. Nah, sekarang bagaimana? Dua minggu lalu saya khotbah di Palu. Mereka bilang Allah hadir, temanya Allah hadir dalam keluargaku. Membuat hidup menjadi bermakna. Lalu saya khotbah, Allah hadir dalam, Allah menyelamatkan keluarga. Nomor satu. Yang kedua, kalau Allah hadir lewat Kristus menyelamatkan keluarga. Kedua, Allah hadir dalam Kristus membawa sukacita dan damai sejahtera. Tapi yang ketiga, Allah hadir dalam Kristus mengubah hidup kita jadi bermakna. Kenapa? Saudara lihat, Natal pertama yang terima berita siapa? Bukan Raja Herodes, bukan imam besar, imam gembala, tapi gembala-gembala di padang. Gembala-gembala itu pada masa itu status sosial paling rendah. Dan mereka sama dengan status perempuan pada waktu itu. Sama-sama tidak bisa masuk ke meja pengadilan. Kalau ada kasus pengadilan, siapa saksinya? Perempuan, tolak. Siapa saksinya? Laki-laki. Kerja apa? Gembala, tolak. Karena perempuan dan gembala itu dianggap sebagai golongan yang tidak bisa dipercaya. Dalam budaya pada waktu itu. Tapi yang menarik adalah perempuan dan gembala itu sama-sama ditolak dalam budaya itu. Tapi Tuhan pakai berita saksi kelahiran gembala, saksi kebangkitan perempuan. Maria Magdalena dan perempuan lain itu saksi kebangkitan. Tapi saksi kelahirannya adalah para gembala. Saudara tahu bahwa gembala itu ada yang bapaknya, kakeknya gembala, anaknya gembala sampai cucu gembala. Maka hidup mereka itu dari gembala bisa lahir sebagai gembala, bisa mati sebagai gembala. Tiap hari hanya urus domba. Tiap hari hanya kasih makan domba, jaga domba. Domba hilang jari, domba sakit disembuhkan. Domba yang nakal dihajar. Kalau ada singa, serigala mau datang, mereka jaga keamanan domba. Sepertinya hidup mereka dari hari ke hari hanya begitu saja. Dari minggu ke minggu tidak berubah, dari tahun ke tahun tidak berubah. Semua datar, tanpa makna. Sampai tiba satu malam. Malam yang paling menentukan ketika malaikat surgawi datang. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Lalu apa yang terjadi? Setelah malaikat pergi, mereka pergi dan cari dan menemukannya. Dan saudara baca baik-baik setelah itu. Mereka setelah melihat anak itu, mereka pergi menyampaikan. Dan semua orang heran tentang apa yang dikatakan para gembala itu. Sekian lama para gembala hanya urus domba dan hanya lihat domba. Malam itu mereka lihat anak domba Allah. Sekian lama hanya urus domba, kasih makan, minum, rawat domba. Tapi malam itu jadi penginjil. Mereka kembali ke domba-domba mereka sambil memuliakan Allah. Hidup mereka hanya datar dengan segala macam rutinitas. Tapi hidup itu menjadi berubah dan bermakna. Ketika malam itu mereka kembali kepada pekerjaan mereka.
dengan hati yang memuliakan Allah, tapi dengan jiwa penginjil untuk beritakan bagi orang lain. Kalau begitu, kita sudah diselamatkan, sudah ditemukan, tapi banyak orang yang masih terhilang dan belum diselamatkan. Mari, Natal harus mengobarkan semangat misi. Ada banyak orang terhilang yang ada di gunung, ada yang di bukit-bukit, dan dimanapun juga. Karena itu, hai, siarkan di gunung dan di bukit manapun juga. Lahirnya Al-Masih. Anak manusia datang mencari, menyelamatkan yang hilang. Satu, Tuhan, terima kasih sudah menemukan dan menyelamatkan saya. Itu doa kita. Doa kedua, Tuhan, pakailah hamba-Mu ini untuk membawa Kristus, menemukan mereka yang hilang, menyelamatkan mereka yang belum selamat. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Di depan tadi narasi pertama, mari bergabung dengan kaum bapak dan kaum ibu di tahun 2026. Saya berharap kaum bapak dan kaum ibu menjadi penginjil-penginjil di tahun 2026. Menemukan kaum bapak, kaum ibu yang masih terhilang.